Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di malam ini kita dikumpulkan di majelis sholawat, di majelis dzikir, di majelis ilmu. Semoga amal yang kita lakukan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita pulang dari tempat ini, apa yang menjadi hajat dan menjadi niat kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Dan harapan kita semoga pulang dari tempat ini keadaan kita dirubah menjadi orang yang lebih baik. Dan harapannya semoga kita layak untuk mendapatkan wafat dalam keadaan husnul khatimah bi khair wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dengan salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa yang kami hormati dan kami takdimi para habaib, para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, para tokoh masyarakat. Wabil khusus kepada guru kita As-Sayyidil Ustadz Muhammad bin Faisal bin Ali bin Abdullah Al-Hamid, wa akhina Sayyid Abdullah bin Faisal bin Ali bin Abdullah Al-Hamid, dan kepada seluruh asatid yang hadir di tempat ini. Kita doakan semoga beliau semua diberikan panjang umur oleh Allah Ta'ala, diberikan kesehatan yang sempurna zahiran wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada seluruh jamaah hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, para pecinta baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena di desa kita ini banyak majelis ilmu, banyak majelis dzikir, dan banyak majelis sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kota kita tercinta Banyuwangi, mulai ujung utara sampai selatan, atas taufik dari Allah Ta'ala tersebar, baik ketika subuh, baik ketika maghrib maupun ba'da isya, terkadang di waktu duha, tersebar majlis-majlis yang di situ menceritakan, mengajarkan segala yang berhubungan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu nikmat yang tidak diberikan oleh Allah kepada semua daerah. Tapi daerah kita alhamdulillah tersebar di mana-mana majlis yang mengenalkan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tahu bahwa tujuan hidup ini hanya satu, yaitu mendekatkan diri kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya kita, bahkan nabi-nabi nanti di hari kiamat semuanya akan datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tahu kelak pada hari kiamat, saat hijab kita dibuka oleh Allah Ta'ala, fakasafna anka gita'aka fabasaruka yaumal hadid. Saat ruh sampai di kerongkongan, lalu Allah Ta'ala angkat semua hijab yang ada di mata kita, maka seketika itu mata kita akan menjadi tajam. Surga yang diceritakan, neraka yang diceritakan, malaikat yang diceritakan, alam akhirat yang diceritakan, pada detik itu akan terlihat semua dengan mata kita yang lemah ini. Mata kita akan dirubah, akan menjadi tajam. Kita akan tahu bahwa semua yang dikabarkan oleh Allah dalam Al-Quran itu benar. Dan Allah sudah bercerita pada saat itu tidak ada orang yang berani berbicara, mengemis kepada Allah ketika hari kiamat, melebihi hanya satu orang saja,
yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yauma la yatakallamuna illa man adzina lahu rahmanu wa qala shawaba. Pada saat itu tidak ada yang berani berbicara. Dalam ayat yang lain, fala yasma'una illa hamsa. Tidak terdengar kecuali bisik-bisik, terdiam semua makhluk kecuali orang yang diberikan izin, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Nabi Adam sampai Nabi Isa semuanya nanti akan datang kepadaku. Mereka akan berkumpul bersamaku dan mereka akan berdiri di bawah benderaku pada hari kiamat. Kenapa para nabi dan para rasul yang orang-orang merupakan orang pilihan Allah, orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala lari kepada Nabi Muhammad? Karena para anbiya wal mursalin tahu pada saat itu tidak ada wajah dan tidak ada suara dan tidak ada hati yang lebih diperhatikan oleh Allah melebihi kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau sekelas nabi-nabi saja itu lari mengejar Nabi Muhammad, maka kita sebagai umatnya jauh lebih wajib mendekatkan diri kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Melalui apa Habib? Melalui ajarannya, melalui ilmunya, melalui mencintai duriyahnya, mencintai ulamanya, mencintai ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memprioritaskan Nabi Muhammad di atas lainnya. La yu'minu ahadukum hatta takuna hawaka taba'an lima ji'tu bih. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalian semua yang hadir majlis ini tidak dikatakan beriman dengan sempurna sampai hawa nafsumu, pikiranmu, programmu, rencanamu mengikuti ajaranku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu hadirin rahimakumullah, maka alhamdulillah di Banyuwangi ini banyak tempat-tempat yang mengenalkan bagaimana caranya kita bisa berhubungan dengan makhluk yang paling dicintai oleh Allah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan majlis-majlis seperti inilah, maka daerah tadi itu akan hidup, subur, ka'annahum libiqa'il ardi amtaru. Kedatangan para solihin, kedatangan para guru yang menyebarkan ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kehadiran mereka seperti hujan yang akan membasahi daerah di mana mereka tinggal. Al-Imamul Haddad beliau mengatakan, li'anna fa fi kalamihi hayatul qulubi wal basairi. Dalam ucapan orang yang saleh melalui majlis-majlis yang diduduki oleh orang-orang yang mulia, fa fi kalamihi hayatul qulubi wal basair. Melalui lisan mereka, melalui nasihat mereka, melalui bimbingan mereka, maka hati dan sanubari akan dihidupkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qaumun kiramun sajaya haitsuma jalasu yabqa ala asarihim atira. Mereka lah sekelompok orang-orang yang mulia, orang-orang yang mendekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haitsuma jalasu, dimanapun mereka berduduk, yabqa ala asarihim atira, maka aroma wangi akan tercium dan tempat itu akan semerbak harum. Dengan apa? Dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kedatangan para guru dan adanya majlis-majlis ilmu yang ada di Banyuwangi akan membuat kita harum nama kita. Bukan hanya di dunia, tapi akan harum nama kita sampai di akhirat. Dan tidak bisa itu kita dapatkan kecuali melalui bimbingan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan oleh para guru, oleh para habaib, oleh para kiai, melalui majlis-majlis mereka, termasuk majlis ini, untuk membahagiakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Ta'ala mengatakan, untuk mengikuti Nabi Muhammad tidak bisa hadirin, akan banyak halangan-halangan, sehingga umat Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka tidak tahu lagi dengan nabinya, mereka tidak paham dengan ajarannya, bahkan mereka tidak tahu bagaimana cara mendekatkan dirinya dengan makhluk yang akan membawa syafaat, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura. Dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya kami telah menetapkan dan kami telah menjadikan setiap nabi dan para rasul itu pasti ada musuhnya.
sayatinil insi wal jin. Musuhnya siapa? Setan dari bangsa manusia dan setan dari bangsa jin. Mereka akan berkelompok, mereka akan bersekutu. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan orang Nasara tidak akan pernah ridha dan tidak akan pernah puas sampai kita umat Rasulullah tidak kenal lagi dengan Nabi tapi ikut dengan ajaran mereka. Dan itu dengan bantuan setan. Yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufal qawli gurura. Yang mereka membisikkan dari satu ucapan ke ucapan yang lain. Zuhrufal qawl. Ucapan yang indah. Seakan-akan membawa ketenangan. Seakan-akan kritis. Seakan-akan kemajuan. Padahal isinya adalah gurura, tipuan. Bohong. Umatnya Nabi Muhammad disuruh tutup aurat. Ternyata para wanita ditampilkan di TV bagaimana sosok wanita yang tidak pakai aurat sehingga masyarakat terpengaruh. Padahal di balik itu ada program Yahudi dan Nasara yang dibantu oleh syaitan yang merupakan musuh dari Nabi Muhammad SAW. Yang seakan-akan menggambarkan inilah kemajuan, ini yang namanya sukses, ini yang harus berkembang. Padahal isinya adalah gururah fadarhum. Allah bilang di Al-Quran, hati-hati, jangan sampai tertipu. Wa ma yafturun. Dan apa yang mereka buat dari propaganda, jangan sampai Anda mengikuti, kata Allah Subhanahu wa taala, karena semua itu adalah fitnah yang Allah letakkan sebagai ujian bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dengan adanya majelis-majelis seperti ini dan majelis-majelis yang lain, alhamdulillah yang sudah dijaga dari para salaf terus turun sampai ke generasi kita sekarang ini, maka dengan adanya majelis-majelis itu menyadarkan kita bagaimana caranya bersikap, bagaimana caranya beragama, dan bagaimana caranya kita menjadi makmum sejati kepada makhluk yang paling dicintai, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Al-Imam Sayyidi Ahmad Ar-Rifai bila mengatakan, masabihul anami bikulli ardin humul ulama'u abna'ul kirami tala'la ilmuhum fi kulli wadin kanuril badrin laha bila ghamami. Sayyidi Ahmad Ar-Rifai, seorang sultan aulia, bila mengatakan, masabihul anam bikulli ardin humul ulama. Lampu-lampu temar cara matur, cahaya-cahaya yang akan bersinar, yang menyinari hati-hati manusia. Mereka siapa? Humul ulama. Mereka lah ulama. Mereka lah orang-orang yang menyebarkan ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abnaul kiram. Mereka lah orang-orang yang mulia. Dan orang yang mengikuti ajaran mereka termasuk kiram, orang yang mulia. Maka orang yang tidak menyambut seruan mereka tidak akan mulia dan tidak akan ada ketenangan. Istajibu lillahi wa rasulihi idza da'akum lima yuhyikum. Kata Allah Ta'ala, terima, sambut ajakan Allah dan ajakan nabinya dan ajakan para pewarisnya lima yuhyikum. Ketika mereka mengajak, mereka menganjurkan, mereka memotivasi untuk duduk di majelisnya, untuk mendengarkan nasihatnya dan mengamalkan apa tuntunan nabinya, akan dikatakan hidup hati kita. Kita akan merasakan kehidupan yang sejati. Kita akan merasakan ketenangan abadi karena peneladanan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Humul ulama abnaul kirami tala'la ilmuhum fi kulli wadin kanuril badri laha bila ghamami. Cahaya ilmu mereka menyebar, bersinar, Pak. Pak, Banyuwangi dulu sama sekarang, Ketapang dulu sama sekarang jauh. Antum akui atau tidak, sudah berubah sekian ribu %. Minta maaf, dulu saya lahir tahun 93. Dulu tahun 80, gimana Ketapang? Tempatnya narkoba, pelacuran di mana-mana. Dulu Al-Fakih kecil, hampir setiap berapa meter banyak tempat orang minum. Tidak ada majelis. Pemuda tidak dapat bimbingan. Orang tua tidak tahu cara mendidik anaknya. Tidak ada majelis-majelis yang mengenalkan itu semua. Bingung masyarakatnya. Mana premanismenya? Mana kekerasannya? Mana tingkat kriminalnya? Ternyata Allah Ta'ala rubah itu semua dengan datangnya para guru dari dalam dan dari luar yang merubah hati manusia. Diakui atau tidak, mereka bercahaya ketika duduk dengan orang-orang yang mengambil cahaya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanuril badrin laha bila ghamam. Mereka memancarkan cahaya bagaikan purnama yang tidak tertutup awan sama sekali, sejuk tapi merasuk.
dan mereka bisa merasakan dan dirasakan, bahkan bisa merasakan orang-orang yang bisa merasakan, dan itulah orang-orang yang mengambil iktibas dengan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afaman kana mayyitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi fin nas kaman massalahu fid dhulumat laisa bi kharijin minha. Apa kata Allah Ta'ala? Apakah sama orang yang dulunya mati lalu kami hidupkan, yang dulunya mati kami hidupkan, wa ja'alna lahu nur, lalu kami masukkan di hatinya bercahaya. Berapa banyak orang yang dulu tidak bercahaya sekarang bercahaya. Cahaya dengan sholat, cahaya dengan muhibbin, cahaya dengan Al-Quran, cahaya dengan ilmu Nabi Muhammad SAW. Yang tidak sholat berubah sholat, yang terbuka auratnya tertutup, yang tidak hadir ke masjid, yang tidak baca Quran, yang benci dengan dzurriyyah Nabi Muhammad berubah menjadi muhibbin sejati. Yang benci dengan ulama mencintai, yang jauh dari majlis mendekat. Apa sebabnya? Kami jadikan cahaya dalam hatinya, bersinar di hatinya, bersinar di pikirannya, faham dengan jalan hidupnya. Apa kata Allah Ta'ala? Apakah sama dengan orang yang tenggelam dalam kegelapan, laisa bi kharijin minha, yang mereka tidak bisa keluar dari kegelapan itu? Apakah perlakuan Allah sama? Tidak sama. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Apakah sama orang yang beriman dan orang yang fasik? La yastawun, tidak sama. Tidak sama kata Allah Ta'ala. Fala ta'lamu nafsun ma uffiya lahum min qurratil a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Kata Allah Ta'ala, mereka tidak tahu apa yang telah kami berikan kepada mereka min qurratil a'yun, ketenangan hidup, ketentraman, ayem hidupnya mereka, kata Allah Ta'ala, jazaa'an bima kanu ya'malun, karena balasan apa yang mereka perjuangkan mendekat kepada para pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, maka majlis-majlis yang seperti ini merupakan tempat-tempat dibagikannya hujan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Sayyidi Habib Umar ketika Al-Fakir berangkat ke kota Tarim, walaupun hanya sebentar, Al-Fakir pernah duduk dengan beliau di rumah beliau. Tatkala kita duduk dengan Sayyidi Habib Umar, beliau pernah menyampaikan seperti ini. Ketika ada satu orang yang arif, orang yang mutamakin fi syariah, mutamakin yang seken dalam syariatnya, seken dalam ilmu bahasanya, yang dia punya kemapanan dalam ilmu tafsir dan tasawufnya, yang mereka menghafal hadis Nabi dan bermacam-macam ilmu, dan mereka menghafal daripada ayat-ayat Allah Al-Quranul Karim, sehingga terbit cahaya dalam hatinya, dalam wajahnya, dalam perbuatannya, tampak tingkah lakunya berubah. Kedatangan orang yang seperti itu, maka di majlis itu akan ada sahaibul baydha, maka tempat itu akan diliputi dengan mendung atau awan berwarna putih, yang mana awan berwarna putih itu akan menurunkan hujan rahmat, dan tidak lain awan yang berwarna putih itu bersumber dari cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau hujan saja yang turun dari langit itu barokah, lalu bagaimana hujan yang turun dari majlis yang di situ ada awan yang bersumber dari nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna anzalna minas sama'i ma'an mubarak. Kami turunkan dari langit, kata Allah Ta'ala, air yang barokah. Sampai lihat Pak, ini hijau semuanya, gunung remuk ini. Ada pohon pisang, ada pohon kelapa. Siapa yang mau nyiram? Bisa sampai nyiram suket segini semuanya? Tidak bisa. Yang nyiram Allah, Allah turunkan itu air yang barokah. Tumbuh hijau, hidup semuanya. Yang kering jadi basah. Kalau yang dari langit katanya Allah barokah, lalu bagaimana hujan yang turun bukan dari awan biasa, tapi dari nama Nabi Muhammad SAW, dari majlis yang diduduki oleh arifin, orang-orang yang soleh, atau duduk dengan orang-orang yang pernah belajar dengan para arifin. Arif mengambil kepada arif, arif mengambil kepada arif, sampai kepada puncaknya Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu hadirin rahimakumullah, syukur. Sampai lihat nih, pemudi-pemudi dulu jarang yang pakai kerudung, pakai abaya, itu tidak ada. Sekarang Masya Allah, makmur desa kita, makmur kota kita Banyuwangi. Dulu Banyuwangi tempatnya mursal, tempatnya elek. Sebentar lagi sampai akan lihat, Banyuwangi akan menjadi percontohan di Jawa Timur untuk kota-kota yang lain tentang tersebarnya majlis ilmu Nabi Muhammad SAW. Dan akan terkenal masyarakat Banyuwangi pecinta Nabi Muhammad SAW. Akan tiba masanya masyarakat Banyuwangi akan memiliki kesenangan untuk duduk dengan Sayyidina Muhammad SAW,
daripada mengikuti ajaran-ajaran orang-orang kafir yang mereka buat propaganda dengan nama cinta tanah air, yang mereka buat dengan nama cinta dengan keadaan dan situasi, yang cinta dengan budayanya, yang cinta dengan ajaran leluhurnya, yang cinta dengan itu semua hanyalah zuhurul qaul. Itu hanya ucapan-ucapan manis untuk mencuci kita punya otak sehingga kita lupa dengan tujuan hidup kita, bahwa di akhirat semuanya tidak akan memberikan manfaat kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bohong, semuanya bohong. Fa inna izzata lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin. Kata Allah Ta'ala, kemuliaan hanya milik Allah. Kemuliaan hanya milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa lil mu'minin, dan kemuliaan untuk orang-orang yang beriman mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walakinal munafiq la ya'lamun. Tapi orang-orang yang munafik mereka tidak tahu. Mereka menganggap jabatan segala-galanya. Mereka menganggap uang adalah segala-galanya. Mereka menganggap popularitas. Mereka dapat nama dari masyarakat, mendapatkan perhatian dan dukungan dari orang, itu adalah puncak segala-galanya. Fir'aun saudara, dulu berpikir seperti orang-orang sekarang ini. Ketika Allah ceritakan dalam Al-Quran, ketika Fir'aun sudah adrakahul gharq, ketika Fir'aun sudah terkena banjir, lalu ruhnya sampai di kerongkongan, lalu Allah buka mata Fir'aun, raja yang mentuhankan uang, yang mentuhankan jabatan, sampai dirinya mengaku Tuhan. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Berangkat kamu Musa kepada Fir'aun karena dia melampaui batas. Dia lupa dengan tujuan hidupnya. Apa kata Allah Ta'ala ketika menceritakan Fir'aun? Ketika Fir'aun dibuka mata hijabnya, Allah bercerita dalam Al-Quranul Karim. Apa kata Allah Ta'ala? Ketika Fir'aun melihat ternyata yang dikabarkan oleh Nabi Musa itu semuanya nyata, lalu Fir'aun mengatakan apa? Amantu annahu la ilaha alladhi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Kata Fir'aun, ya Allah, sekarang aku beriman bahwa tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Baru Fir'aun tahu, ternyata uangnya, jabatannya, pikiran-pikirannya, yang katanya itu kemajuan, yang katanya itu cinta dan seterusnya, ternyata hanya guru tipuan. Ketika menyaksikan hakikat, Fir'aun tahu, ya saya sekarang beriman kepada Tuhannya Bani Israel. Wa ana minal muslimin. Anggap saya orang muslim, terlambat karena sudah hijab diangkat oleh Allah Ta'ala. Semuanya tipuan, bohong. Tidak ada kenyataan. Dunia hanyalah cerita. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Ini hanya gurur saja. Yang nyata adalah Nabi Muhammad. Dan kita tidak bisa mengenal beliau secara sempurna kecuali dengan majlis-majlis. Alhamdulillah, Banyuwangi banyak majlis ilmu yang mengenalkan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, melalui penutupan majlis Barokatul Ittiba ini, monggo yang semangat. Anaknya antum itu kader. Anak muda sekarang itu kader. Kita yang tua-tua ini akan wafat, walaupun saya belum tua dan sampean yang tua. Kalau sampean beb ya separuh, tengah-tengah iki. Menampean kan bek alpo iki, men kaulan sangat kuat-kuatnya. Yang giginya tinggal 2 ini semoga tidak mati-mati. Amin. Loh tetap mati beb, ya tetap mati. Tidak mati-mati artinya matinya baik sehingga mereka dikubur tidak mati, artinya hidup dalam kehidupan yang lebih baik. Amin Allahumma. Bohong Pak. Itu kader kita anak-anak itu. Titipkan di pondok pesantren, titipkan di madrasah-madrasah. Anak saya mau saya sekolahkan, beb monggo, enggak apa-apa. Tapi jangan sampai mereka tidak hadir majlis ilmu, karena dengan majlis-majlis ini mereka akan tahu bahwa semua yang mereka miliki hanya untuk memanfaatkan dirinya, mendekat kepada sosok yang akan kita cari nanti di hari kiamat. Bukan hanya kita, tapi seluruh nabi dan rasul akan mencari sosok ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin rahimakumullah, moga hari kita yang semangat. Alhamdulillah Pak, senang. Saya ini senang. Dulu Walid itu pernah ngomong seperti ini. Alhamdulillah ya, Bulusan itu Masya Allah banyak majelisnya, daerah kota banyak majelisnya. Ini omongan dulu, sekitar kurang lebih 15 tahun yang lalu. Ngomong beberapa orang, Ketapang ini gimana terus? Ketapang ini gimana? Mudah-mudahan yang Allah kasih ada di daerah kota, yang ada di daerah Bulusan, Allah juga kasih ada di Ketapang, bal ziyadah bahkan lebih. Tahaqqaq kalam. Sekarang kita lihat di Ketapang rapat Pak majelis, setiap malam ada.
Ndak bisa malam Beb, subuh ada. Subuh ndak bisa, duha ada. Duha ndak bisa Beb, tengah malam ada. Alhamdulillah sampai jam 11. Alasan apa mana sampean? Ya anu Beb, kaiso wis hari. Kaiso alasan sampean. Lek ngomong kok ana pengajian lho, kok ana pengajian piye? Sampeyan njaluk jam piro? Jam 10 bengi ana, jam 09 isuk ana. Mari ngono subuh melek moto pengajian ada, maghrib ada, isya ada, tengah-tengah ada, tengah malam alhamdulillah itu sampai setengah 12 ada. YouTube ada, live streaming banyak, channel banyak. Walhamdulillah kita ucapkan terima kasih kepada guru-guru kita di Banyuwangi, baik yang hidup maupun yang sudah wafat. Semoga guru kita Habib Hashim diberikan pangkat yang tinggi di hadapan Allah Ta'ala. Dan guru-guru yang hidup juga diberikan kesehatan sempurna oleh Allah Ta'ala. Masya Allah datangnya guru-guru ini hidup daerah kita. Lalu generasi yang muda-muda ini meneruskan perjuangan mereka hanya semata-mata satu tujuannya. Menghabiskan umur untuk mengenalkan masyarakat kepada tujuan hidup dan inti kehidupannya, yaitu mendekat kepada Nabi Muhammad SAW. Sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, maka jangan haramkan diri kita untuk hadir majelis ilmu, karena melalui tempat-tempat seperti inilah hati yang kering akan mendekat basa, yang jauh akan menjadi mendekat. Kam min abdin taqumu maqama hurrin. Berapa banyak dari orang yang budak hawa nafsu, yang budak dunia, yang terjebak dengan segala syahwatnya, taqumu maqama hur. Mereka bangkit menjadi orang yang merdeka, bangkit menjadi orang yang merdeka dari nafsunya, bangkit dari masa lalunya dan menjadi orang-orang yang dekat dengan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena keberkahan Allah turunkan di hati-hati orang yang soleh melalui majlis-majlis mereka lah bisirrihim amrul wara yakumu. Kata Sidi Alamatud Dunya Al-Habib Abdurrahman Bil-Fuqi Alamatud Dunya, salah satu murid senior daripada Imamul Haddad, bila mengatakan bisirrihim amrul wara yakumu. Dengan mereka lah orang-orang soleh yang hadir di tempat kita, di kampung-kampung kita, di musola dan masjid-masjid kita. Kedatangan mereka itulah bisirrihim amrul wara yakumu. Segala urusan manusia akan tertata dengan rapi, bukan dengan yang lainnya, tapi dengan bimbingan yang dibawa melalui sanad yang suci yang bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga hati kita dihidupkan oleh Ta'ala, dan semoga apa yang kita rasakan ya di Ketapang dan di daerah yang lain, Bulusan, kemudian agak ke barat Tanjung, agak ke selatan di Tanjung Kota, ke utara Bangsering, Bengka, Alas Bulu, terus Kuongsorjo, Bajul Mati dan seterusnya. Semoga Banyuwangi alhamdulillah sudah rata, semua akan semakin menyebar, semakin menyebar, semakin menyebar. Dan kita berdoa kepada Allah semoga tidak ada satu desa di Banyuwangi kecuali pernah kemasukan orang-orang soleh, pernah disampaikan ilmu Nabi Muhammad SAW, sebagaimana janji Rasulullah SAW, tidaklah habis hari kiamat kecuali agamaku, kata Rasulullah, akan masuk dalam setiap desa, akan masuk dalam setiap kota, dan akan masuk dalam penduduk pelosok setiap hutan, akan mencapai dan akan terkena dakwah Nabi Muhammad SAW. Dan semoga kita termasuk orang yang mengambil andil dari ini semuanya dan mendapatkan perhatian dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Sebagai penutup, diceritakan bagaimana orang-orang dahulu itu punya perhatian dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Ketapang terus semakin jaya, Bulusan, Banyuwangi dan semuanya semakin diberikan kekuatan oleh Ta'ala. Dan semoga yang kita rasakan nanti insya Allah dirasakan oleh keturunan kita dan terus tidak putus sampai hari kiamat. Amin Allahumma amin. Diceritakan dulu ada satu orang soleh, Al-Imam Al-Habib Abu Bakar bin Abdil Al-Attas. Ini wali Pak, Abu Bakar Al-Attas ini wali besar. Di antara murid beliau itu yaitu Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi, pengarang Maulid Simtu Duror. Di antara murid beliau juga sekaligus menantu beliau yaitu panutan kami, kebanggaan kami dan idola kami Sayyidi Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Ini wali favorit saya Pak. Semoga kumpul dunia akhirat Seneng saya kalau sudah cerita Habib Ahmad. Pokoknya singon Ahmad ini seneng aku ya. Karena podo jenenge. Dan rata-rata karomanya itu kayak sok dipikir. Memang Masya Allah Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar, Ahmad bin Hasan Al-Attas. Pokoknya kalau sudah ada namanya Ahmad,
seneng ya, karena wallahu a'lam, apa karena sama namanya atau karena lihat manakibnya yang begitu luar biasa. Semua aulia luar biasa, tapi ketika di situ ada unsur nama Ahmad atau Muhammad terkesan berbeda, mungkin karena mengambil sumber dari Nabi Muhammad SAW. Habib Bakar Al-Attas itu wali besar, punya murid banyak, dan di kampungnya tidak ada orang yang kenal beliau. Subhanallah, memang gitu Pak. Orang ini kalau sudah terlalu kumpul, akhirnya terasa biasa. Nanti kalau sudah mati, baru kroso, udah ada sudah ya Kasep. Dulu masih hidup, dianggap biasa ya, sama kayak dulu sahabat atau orang-orang yang munafik. Di antara mereka menganggap Rasulullah itu ya biasa-biasa saja. Tapi ketika sudah wafat baru terasa. Ya sudah, setiap zaman selalu seperti itu. Habib Bakar Al-Attas ini satu saat beliau ziarah ke tempat Nabi Muhammad SAW. Beliau ketika ziarah Nabi Muhammad SAW, beliau merasakan kenyamanan, tentram, seneng, seneng. Ada di Madinah tuh seneng. Ketika seneng ada di Madinah, maka beliau niat, saya tidak mau pulang sudah, saya mau tinggal di Madinah, saya tidak mau pulang. Ketika itu beliau didatangi oleh guru beliau. Lalu gurunya mengatakan, wahai Abu Bakar, kalau kamu di sini itu yang seneng kamu. Tapi kalau kamu pulang, ada di kampung kamu, Huraibah, itu yang seneng Nabi. Lah kenapa? Karena kalau kamu umroh, ziarah kanjeng Nabi, itu manfaatnya buat kamu saja. Hanya kamu saja yang merasakan. Tapi kalau kamu pulang ke kampung kamu, ada orang yang tidak bisa wudhu diajari, yang tidak bisa baca wirid diajari, yang hatinya belum seken disekenkan, yang tidak ngerti ilmu tasawuf diajarkan, yang tidak ngerti hadis Nabi diajarkan, sampai orang menjadi orang yang baik, jadi orang yang taat. Itu Rasulullah lebih senang. Kenapa? Karena an-naf' muta'addi itu afdol min naf'il lazim. Manfaat yang bisa dirasakan orang lain itu lebih bisa dirasakan dan lebih manfaat daripada manfaat yang bisa dirasakan diri sendiri. Ketika menyadari hal itu, Habib Abu Bakar langsung bergegas pulang ke Huraibah. Lalu beliau mengatakan, saya lebih memilih perhatian Nabi Muhammad dan lebih memilih kesenangan Rasulullah daripada kesenangan saya sendiri. Semua murid Pak, semua murid sedunia, tidak ada yang cinta ya sama gurunya. Tidak ada yang mau pisah sama gurunya. Tidak ada mau pisah sama gurunya, tidak mau. Kalau sungguh-sungguh hatinya, tidak mau. Tapi kita mau dengan karepnya guru, bukan karepnya kita. Kalau karepnya kita, tinggal di Pasuruan atau di Tarim, tidak pulang sudah. Karepnya hati. Tapi kalau karepnya guru, pulang. Sana kau, ngajar sana. Kasih bimbingan dan seterusnya. Sehingga kita mau dengan karepnya guru kita, bukan dengan karepnya kita. Begitu pula kita di majlis ini. Kita mau dengan karepnya Nabi, bukan dengan karepnya kita. Karepnya kita istirahat. Karepnya kita tidur di rumah. Tapi karepnya Nabi ngaji. Dan kita lebih mirip karepnya Nabi daripada karepnya kita. Karena kita tahu karepnya kita tidak akan manfaat kecuali sama dengan karepnya Nabi. Dan semua nanti di akhirat semuanya akan ingin mendapatkan perhatian dari Nabi. Dan tidak bisa dapat itu semua kecuali dunia memiliki karep seperti karepnya Nabi Muhammad SAW. Semoga berkah majlis ini desa kita diberikan aman oleh Allah Ta'ala. Khususnya Gunung Remo dan semua daerah yang ada di Ketapang. Semoga bala diangkat oleh Allah Ta'ala. Bulusan dan semua kota yang ada di Banyuwangi diangkat bala oleh Allah Ta'ala. Jawa Timur dan Indonesia semoga diberikan keamanan Ta'ala. Dan semua bilat muslimin sedunia semoga diberikan keamanan Ta'ala. Saudara kita yang tertimpa musibah kebakaran, musibah gunung meletus, musibah gempa bumi dan macam-macam, semoga diberikan kesabaran oleh Allah Ta'ala, diberikan keikhlasan hatinya oleh Allah Ta'ala. Dan semoga majlis Barakatul Ittiba ini terus diberikan istiqomah oleh Allah Ta'ala, menjaga nur Nabi Muhammad SAW. Dan semoga masyarakat kita khususnya Ketapang semoga mengerti majlis melalui majlis yang seperti ini, bukan majlis yang mengajarkan su'ul adab dengan Nabi Muhammad SAW, yang kurang tata krama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi berikan hati kami hidup dengan kami mentakdimi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kefikiran kami sesuai fikiran dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para wanita yang terbuka auratnya semoga pulang dari majlis ini diketok hatinya, berubah menjadi orang yang menutup auratnya sampai meninggal dunia secara zahir dan batinnya. Dan orang-orang yang hadir di tempat ini yang putus silaturahminya semoga disambung lagi oleh Allah Ta'ala.
bertemu nisfu Sya'ban dalam keadaan sempurna, panjang umur, ketemu bulan suci Ramadan yang pedot sama Al-Quran, semoga disambung lagi oleh Allah Ta'ala. Dan semoga guru-guru kita yang sudah berjuang siang, sore, malam, pagi, terus mereka ada di jalan untuk menyebarkan ilmu Nabi Muhammad SAW. Ya Rabbi, berikan beliau semua panjang umur ya Allah, berikan kesehatan ya Rabb, karena kami butuh curahan ilmu dari mereka ya Rabb, kami butuh bimbingan beliau-beliau ini ya Rabb. Ya Rabbi, jadikan Banyuwangi kota Nabi Muhammad sebagaimana sekarang kita dengar Pasuruan kota santri, sebentar lagi insya Allah kabulkan untuk Banyuwangi ya Rabb. Sebagaimana Allah berikan daerah-daerah yang lain kedatangan para solihin, semoga Banyuwangi menjadi daerah yang difavoriti oleh para aulia solihin. Ya Rabb, semoga apa yang kita lakukan di majlis ini bisa membahagiakan hati para salaf dan orang tua kita dalam alam barzahnya, terlebih bisa membahagiakan hati Nabi kita Muhammad SAW. Dan semoga maulid ad-Diya'ul Ami yang kita baca, semoga bisa dia bercahaya kita pulang dari majlis ini, dan semua apa yang Allah berikan kepada Sayyidi Habib Umar ada di kota Tarim setiap Jalsatul Isnin, semoga tertuang juga di majlis ini, bersinar hati kita, bersinar pikiran kita, dan semoga Allah Ta'ala pertemukan kita Ramadan dengan taubatun nasuha. Mendekati Ramadan ya Rabbi, hilangkan segala keinginan untuk bermaksiat ya Allah. Kami capek berbuat dosa ya Rabb, kami kesel berbuat dosa ya Rabb. Berikan kami kemenangan dari merdeka hawa nafsu kami ya Allah. Jaga mata kami, kemaluan kami, tubuh kami dari perbuatan haram ya Rabb. Orang tua kami berikan panjang umur, sehat walafiat. Dan semoga kita mohon kepada Allah Ta'ala berkah majlis ini, semoga kita kumpul di dunia, insya Allah kumpul lagi di akhirat dengan Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Walakun ya salihah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mewakili Habib Ali dan keluarga besar Majelis Barokatul Ittiba, mohon maaf apabila selama 1 tahun kita berkhidmat melalui majelis ini ada salah ucap, salah tingkah laku, dan kurang akhlak dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga kita bisa bertemu lagi dalam keadaan yang lebih baik, lebih sempurna, amin ya rabbal alamin. Dan ditutup dengan doa.